Fulan, teman kantor Anda, harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan segera berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti Fulan, yang akan saya lakukan adalah A. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. B. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. C. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. D. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. E. Bila memang tidak mampu, mempercayakan pada teman yang lain. Oke, di sini masalahnya adalah laporan ini sangat penting, ya. Walaupun mungkin jam kerja itu tinggal 10 menit lagi, karena laporan ini sangat penting, maka ini menuntut profesionalisme kita, ya. Coba. Oke, dalam keadaan genting, hendaknya kita tetap menunjukkan profesionalisme dalam bekerja. Harus selalu profesional, apalagi ini dalam hal yang sangat penting. Maka opsi yang bernilai 5 adalah opsi yang A, tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Berikutnya, Dwi diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota diminta untuk membuat fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Jika Anda adalah Dwi, hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah opsi A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Opsi E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Yuk coba kita analisa. Sebelumnya menurut kakak-kakak semuanya yang mana ini ya? Untuk masalahnya di sini, jadi si Dwi ini diberikan tugas dari pimpinan ya untuk bisa membentuk kelompok kerja, ya, untuk memimpin kelompok kerja. Ya. Kemudian kelompok kerja ini setiap anggota memiliki tugas yang cukup spesifik, jadi mungkin pekerjaannya berbeda-beda ya. Nah, sehingga bagaimana cara kita memeriksa berkaitan dengan hasil kerja mereka gitu ya. Jadi yang paling sesuai itu yang B gitu ya. Jadi kemandirian dan ketuntasan dalam bekerja akan tercermin dari akurasi hasil kerja. Oke, yang B, keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kuantitas, dan kualitas hasil kerja. Oke, di sini dituntut untuk teliti sesuai dengan kuantitasnya dan kualitas kerjanya ya. Kenapa? Karena di sini setiap kelompok itu anggotanya itu memiliki tugas yang cukup spesifik, berbeda-beda, sehingga kita harus tahu tuntas di seluruh anggotanya ya, harus tuntas gitu, pekerjaannya harus tuntas, terus harus sesuai dengan akurasi ya, akurasi yang sudah ditentukan dari pimpinan gitu. Jadi yang paling tepat adalah B. Teman kantor saya ingin meminjam uang pada saya karena membutuhkan biaya untuk kelahiran anaknya. Padahal saat itu keadaan keuangan saya juga sedang menipis. Saya akan A. Mengatakan tidak mempunyai uang. B. Mencarikan pinjaman ke teman kantor yang lain. C. Menyarankan untuk meminjam kepada teman yang lain.
D. Memberi sebagian dari uang yang saya miliki. E. Memberi semua uang yang saya miliki. Saya masih bisa meminjam uang kepada orang tua saya. Oke, kalau kita analisis di sini ada dua masalah ya. Yang masalah pertama, jadi teman kita itu membutuhkan biaya untuk kelahiran anaknya. Tentunya ini sangat dibutuhkan oleh teman kita ya. Kemudian masalah kedua itu kita itu sedang kekurangan uang ya, menipis gitu ya. Padahal mungkin untuk kebutuhan keluarga, anak dan istri kita ya. Kita harus bisa menyelesaikan kedua masalah ini ya. Sehingga untuk jawaban yang paling tepat, poin yang paling banyak nilainya adalah poin D ya. Jadi kita perlu melakukan empati terhadap rekan kerja, namun bukan berarti menafikan kebutuhan pribadi. Sehingga ketika kita memilih D, yaitu memberi sebagian dari uang yang saya miliki, maka kita sudah berempati kepada teman kita, yaitu menolong biaya kelahiran teman kita. Tapi juga kita masih punya uang cadangan untuk kelangsungan kebutuhan hidup keluarga kita. Selanjutnya, Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong Anda untuk mengantarkan ke bandara. Sikap Anda adalah A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran selesai jika memungkinkan. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Oke, di sini masalah yang paling penting ya adalah restoran sedang ramai, restoran di mana tempat kita bekerja. Apapun masalahnya, sebenarnya di sini menuntut profesionalisme kita ya dalam bekerja. Sekalipun mungkin di sini ada saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Cuman kalau kita amati di sini, saudara kita itu butuh untuk diantarkan ke bandara gitu ya. Mungkin untuk masalah ini tidak begitu penting. Namun untuk masalah di kantor, di tempat kita bekerja itu sedang ramai, restoran ini lebih penting. Ya, sehingga jawaban yang poin paling banyak adalah C. Ya. Sikap profesionalisme perlu ditunjukkan apalagi ketika situasi di lingkungan kerja sedang sibuk. Namun tetap ada kompromi dengan urusan keluarga. Jadi urutan yang tepat, poin yang banyak adalah poin C, jawaban C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Ketika kita menyarankan kepada saudara, ini sudah ada bentuk empati kita gitu ya kepada saudara kita. Terus kemudian restoran sedang ramai, jadi ini tidak bisa ditinggalkan. Tapi kita sudah berempati dengan menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum. Karena juga angkutan umum bisa digunakan untuk sampai bandara juga. Gitu. Berikutnya, Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda A. Menerima keluhan pada konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan
cara menyampaikan keluhan secara online. Oke, di sini ya. Di sini banyak keluhan dari pelanggan pada instansi tempat kita bekerja. Cuman untuk keluhan tersebut sudah disediakan fasilitas online gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang langsung menyampaikan keluh kesahnya kepada kita secara langsung tanpa melalui jalur secara online. Nah, sikap kita itu bagaimana gitu ya. Oke, kita lihat. Ya, soal ini berhubungan dengan aspek pelayanan publik, profesionalisme, dan teknologi informasi dan komunikasi. Sepatutnya dalam situasi ini, Anda dapat menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif. Oke, di sini harus ramah dan bekerja dengan efektif. Agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Sebagai resepsionis, cukup sebatas menerima dan menanggapi keluhan. Tidak perlu sampai menyelesaikan keluhan. Oke. Ya, maka urutan saya benar adalah B, itu yang posisi pertama. Oke, karena tadi kita adalah seorang resepsionis, jadi hanya sebatas menerima keluhan gitu ya. Cuman di sini sudah disediakan fasilitas online-nya, sehingga jawaban yang tepat adalah B, menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Oke, kenapa tidak A? Tidak, karena di sini untuk A ini hanya menerima keluhan, tidak sampai menanggapi gitu ya. Untuk B ini sudah menerima dan sudah menanggapi keluhan tersebut. Kemudian kita juga mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi ketika B dilaksanakan, maka para pelanggan tidak akan merasakan kekecewaan, tidak kecewa gitu. Rekan kerja Anda dimarahi oleh atasan pada saat mengumpulkan tugas tim karena sudah terlambat beberapa jam mengumpulkan tugas tersebut. Hal ini disebabkan karena rekan Anda tersebut harus mengkompilasi pekerjaan tersebut terlebih dahulu sebelum dikumpulkan. Ditambah lagi, semua rekan anggota tim mengumpulkan tugas pribadi mereka juga terlambat, sehingga rekan Anda yang bertugas untuk mengkompilasi setiap pekerjaan jadi tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sikap Anda adalah A. Mendengarkan rekan Anda dimarahi, setelah itu memberikan semangat untuk tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. B. Minta maaf kepada teman karena keterlambatan juga disebabkan oleh anggota tim yang lain. C. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut. D. Mengakui kesalahan kepada teman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. E. Mengajak rekan Anda untuk membicarakannya dan menghibur rekan yang dimarahi. Oke, akar permasalahan di sini adalah atasan kita marah karena kita tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, soal ini memiliki topik profesionalisme dan jejaring kerja. Sepatutnya kita menyelesaikan permasalahan dengan melihat akar permasalahannya. Secara profesional, jika kita melakukan kesalahan, segera minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Jika ada kerugian material, harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada situasi ini, akar permasalahan pada atasan yang marah. Sehingga apabila kita mengakui kesalahan pada atasan, teman yang dimarahi akan merasa lega. Karena memang bukan semuanya kesalahan dia. Maka urutan jawaban yang tepat adalah C, D, B, A. Oke, atasan marah. Terus ketika kita melakukan kesalahan juga harus minta maaf. Ini poin yang penting. Terus jika ada kerugian kita harus bertanggung jawab. Kemudian kita juga berjanji tidak mengulanginya lagi. Sehingga jawaban yang tepat adalah C yang poinnya paling banyak. Mengakui kesalahan kepada atasan jika Anda juga turut berkontribusi pada masalah tersebut.